Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul That's Game. Drama ini menceritakan tentang Choi Yi-jae yang diperankan oleh So In-guk. Dia merupakan seorang pria yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya, beberapa di antaranya seperti mengalami kehilangan pekerjaan dan juga hubungan percintaannya yang cukup berantakan serta masalah finansial. Nah, akhirnya dia itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya yaitu bunuh diri, dan kemudian dia diberi kesempatan untuk bermain dalam permainan kematian di mana dia harus mengalami kematian sebanyak 12 kali dalam tubuh yang berbeda, dan masing-masing dari tubuh atau reinkarnasinya dia ini itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Jika dia berhasil menyelesaikan semua tantangannya, dia akan bisa hidup kembali seperti semula, tetapi jika dia gagal, dia akan mati selamanya. Jadi dia akan mengalami reinkarnasi berkali-kali. Ini adalah reinkarnasi pertama dia, yaitu di sini dia sebagai Park Jin Tae yang diperankan oleh Choi Siwon. Jadi ketika si YJ ini terbangun, dia sudah berada di jet pribadi mewah dengan mengenakan setelan jas yang bagus. Nah, pesawat yang dia tumpangi ini mengalami turbulensi, tetapi awalnya itu masih cukup stabil gitu teman-teman. Nah, kemudian si Park Jin Tae yang berusia 33 tahun ini menyadari bahwa pesawatnya ini mulai tidak stabil gitu. Bahkan di sisi sayap pesawatnya ini sampai terbakar gitu teman-teman. Jadi dia ini adalah putra kedua dari Taekang Group. Nah, jadi dia ini merupakan calon CEO gitu, dan dia mengalami perselisihan gitu dengan kakaknya, dan kecelakaan pesawat ini itu tidak lain karena ulah dari kakaknya gitu teman-teman. Nah, akhirnya dia tidak bisa selamat dan dia mati. Nah, ketika mati dia kembali dihidupkan gitu di tubuh yang berbeda lagi. Jadi ini juga salah satu reinkarnasinya. Dia di sini sebagai Choi Tae-sang yang diperankan oleh Lee Jae-wook. Dia juga mengalami kematian. Nah, kematiannya ini juga disebabkan oleh kakaknya si Jin Tae tadi itu teman-teman. Jadi kakaknya si Jin Tae itu tidak sengaja menabrak seorang wanita dan akhirnya terbunuh. Nah, karena si Tae-sang ini merasa butuh uang, dia mau mengakui bahwa yang menabrak si perempuan ini itu adalah dia gitu. Akhirnya dia itu dikasih uang karena kan dia sangat sayang gitu ke ibunya, dan finansial keluarganya sedang tidak baik-baik aja, jadi dia rela melakukan apa aja. Akhirnya karena meninggal si yang ditabrak ini, dia itu harus masuk dalam penjara gitu teman-teman. Dan si pengacaranya kakaknya si Jin Tae ini nggak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya dia di penjara. Ketika dia keluar dari penjara, dia itu nggak mau dikasih uang, dan dia merasa sudah ikhlas dengan semua yang terjadi gitu. Nah, karena kakaknya si Jin Tae ini takut di kemudian hari kenapa-kenapa, akhirnya dia menyuruh orang, dan orang ini adalah teman di selnya dulu gitu. Dia tuh kabur gitu teman-teman. Jadi si kakaknya Jin Tae itu menyuruh dia untuk membunuh si Tae-sang ini gitu. Nah, awalnya si Tae-sang ini diserang oleh ayah dari perempuan yang dibunuh itu, tapi di sini si Tae-sang ini berhasil menjelaskan bahwa yang menyebabkan si anaknya ini meninggal itu bukan dia gitu teman-teman. Akhirnya si ayahnya ini cukup tergerak gitu kan hatinya, dan gak jadi membunuh dia gitu. Padahal awalnya dia tuh sangat amarah dan ingin membunuh si Tae-sang, tetapi karena dia melihat sedikit ketulusan dari Tae-sang, dia gak membunuh gitu. Dan lukanya pun luka tusuk yang awal itu gak terlalu parah gitu, hingga akhirnya ada rekan satu selnya yang merupakan suruhan kakaknya Jin Tae itu yang membunuh dia gitu. Jadi dia itu menusukkan pisau berkali-kali sampai si Tae-sang ini nggak tertolong. Nah, ini juga salah satu reinkarnasinya teman-teman. Jadi ketika dia sudah meninggal lagi, dia bereinkarnasi lagi. Di sini dia bereinkarnasi sebagai Song Jae-sop yang diperankan oleh Sung Hoon. Nah, dia itu merupakan seorang atlet olahraga yang ekstrim gitu. Di sini dia sedang melakukan terjun payung teman-teman. Nah, karena kan dalam jiwanya itu sudah seorang Choi Ji ya, Ji kan di dalam jiwanya. Jadi dia tuh ketika terbangun, dia sudah terbang gitu, dia merasa shock. Akhirnya dia jatuh dan meninggal lagi gitu teman-teman.
Nah, di sini ini juga salah satu reinkarnasinya yang diperankan oleh Lee Do Hyun, yaitu sebagai Jang Gun Woo. Jadi dia itu tiba-tiba ditabrak oleh kakaknya si Jin Tae ini, dan dia menyadari bahwa beberapa kematian sebelumnya itu berkaitan dengan si kakaknya Jin Tae ini gitu teman-teman, karena dia beberapa kali itu notice kalau misalnya di kehidupan dia yang sebagai Jinte, di kehidupan dia yang sebagai Choi Tae-sang gitu, pasti dia melihat sosok si kakaknya Jinte ini gitu, dan semua kematian yang terjadi itu dalangnya adalah dia gitu teman-teman. Nah, ketika dia mulai menyadari itu, dan dia kan masih sadar nih, pasca dia ditabrak dia tuh masih sadar gitu teman-teman. Nah, si kakaknya Jinte itu, jadi kakaknya Jinte itu tuh kayak psikopat gitu teman-teman, karena dia takut kalau misalnya si Gunwo ini akan membocorkan semuanya, akhirnya dia membunuh si Gunwo. Jadi Gunwo yang awalnya kecelakaan itu masih bisa diselamatkan, terus dibunuh gitu teman-teman sama si kakaknya Jinte. Nah, di sini Gunwo ini menceritakan kepada si cewek. Jadi si cewek ini dulunya adalah kekasihnya si YJ ini teman-teman gitu. Nah, si Gunwo itu mengatakan dia jujur kalau misalnya dia adalah reinkarnasi dari YJ ini gitu, dan ternyata si ceweknya ini belum bisa move on dari YJ, dan dia sangat menyesali, masih sangat memikirkan tentang bagaimana kematiannya si YJ ini gitu teman-teman. Jadi di sini pasca kecelakaan yang tadi itu, mereka itu kan asyik mengobrol gitu kan, dan si J itu menjelaskan meskipun tubuhnya dia adalah Gunwo, dia menjelaskan bahwa dia J gitu, sampai si ceweknya itu terharu dan dia sudah menerima gitu teman-teman. Dan tiba-tiba ditabrak sama si kakaknya Jinte itu, dan akhirnya mereka berdua meninggal gitu. Nah, ini adalah kayak dewanya gitu teman-teman yang mengatur kematian YJ ini gitu. Jadi dia itu sebenarnya kayak kesel gitu karena YJ ini memutuskan untuk bunuh diri, sedangkan bagian yang menentukan hidup matinya seseorang itu sudah ada bagiannya gitu, dan si YJ ini dirasa nggak berhak untuk menentukan kapan dia harus mati gitu teman-teman. Jadi kayak dia tuh dewa, dan dia tuh sangat marah besar kepada si YJ, makanya dia mau melakukan permainan ini kepada si YJ gitu. Jadi dia dibuat mati berkali-kali, dan dengan tantangan hidup yang kayak gitu biar YJ ini menyadari betapa pentingnya sebuah kehidupan gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.